sesuai jadwal pelajaran sekolah dan siapkan gawai. Gawai itu handphone ya, untuk sekolah daring. Pastikan koneksi dan gawai dalam kondisi yang baik. Jangan lupa catat materi yang diberikan. Nah, kalian anggap saja sekolah di rumah itu seperti sekolah di sekolah setiap harinya seperti biasa. Contohnya seperti kalian pagi-pagi walaupun sekolahnya nggak berangkat ke sekolah tapi berangkatnya ke ruangan belajarnya masih ada di rumah, kalian tetap harus bangun pagi, harus giat, mandi, sarapan, lalu menyiapkan buku. Setelah itu menyiapkan pelajaran apa hari ini, PR-nya apa, materinya apa, tugasnya apa, seperti itu ya. Lalu siapkan handphone, jangan lupa harus ada handphone dan kuotanya harus dipastikan koneksinya pun juga ada, jaringan internetnya pun ada, begitu. Karena kalau tidak punya mohon maaf, kalau tidak ada handphone dan kuota untuk memastikan materi apa hari ini yang akan dipelajari, seperti apa nantinya, tidak akan nyampe ke kalian, ke kalian gitu. Materinya itu enggak, loh saya nggak ada HP nih, materinya nggak ada, seperti itu. Jadi susah, akan kesulitan. Seperti ini. Kami sebetulnya sangat memahami keadaan siswa-siswi atau Bapak Ibu yang kesulitan untuk memiliki handphone ataupun sekaligus dengan kuota internetnya. Namun dari kami memahami hal tersebut, dalam kondisi seperti ini memang mau tidak mau harus ada handphone dan internetnya, karena kalau tidak ada, yang ada nanti kita akan ketinggalan, seperti itu. Kecuali mungkin anak yang menyadari bahwa kondisinya ini tidak bisa membeli handphone dan kuota, si anak itu mau prihatin datang ke temannya untuk mengorek informasi materi apakah hari ini yang akan dipelajari, dan atau mungkin datang langsung ke gurunya yang bersangkutan, Pak, Bu, ini sekarang pelajaran apa? Nah, kalau seperti itu mungkin saja kami akan menerima kendala atau kesulitan yang dialami oleh siswa-siswi kami. Tapi saya terkadang merasa tertipu ketika ada siswa saya atau siswa kami yang bilangnya gak punya handphone, sulit untuk menerima materi dari guru-gurunya, lalu bilangnya atau alasannya itu gak punya kuota segala macam, tapi ternyata WA-nya online atau game online-nya ada di update status WA dan lain-lain lah. Jadi seperti alasan yang klasik ketika kami menerima alasan, Bu, saya nggak punya HP, saya nggak bisa beli HP, saya nggak punya internet dan lain-lain, seperti itu ya. Setelah itu adalah nomor 3, yaitu jangan nyambi. Nyambi itu sambilan ya. Kamu misalkan belajar sambil nonton TikTok atau belajar sambil nonton film.
Nah, itu nggak baik sekali ya. Coba kita lihat penjelasannya seperti apa. Atau belajar sambil chatting seperti ini. Nah, itu nggak akan fokus. Fokusnya akan terbagi dengan hal lain. Nah, ini kita lihat. Belajar di rumah terkadang menimbulkan banyak distraksi yang kita buat sendiri. Hal itu karena ketika belajar daring di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Anda bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, jadi akan lebih baik tidak menyambi. Melakukan hal lainnya ketika sekolah daring, sebagai contoh, hindari mencuri-curi waktu sambil menonton film, bermain game, dan lainnya, demi menciptakan suasana belajar lebih konsentrasi dan efektif. Paham ya, tadi sudah dijelaskan juga di awal. Sebaiknya ketika waktunya daring dalam jaringan, belajar online atau menerima materi lewat grup WA atau Google Classroom dan lain-lain, kalian harus lihat dulu sama tadi jadwalnya seperti yang sudah dijelaskan di awal. Misal jadwal belajar kalian dari jam 7 atau setengah 8 sampai jam 12 atau jam setengah 1. Nah, itulah jadwal kalian. Jangan sambil mencuri-curi kesempatan kalian pegang handphone lalu malah chatting atau malah nonton film. Di sini. Dilanjut ya. Sambil menonton film atau bermain game dan lain-lain. Jadi waktu itu harus digunakan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Karena kalau bukan kalian yang memotivasi diri kalian sendiri, mau siapa lagi? Kalau bukan kalian yang mau merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, mau siapa lagi? Kami di sini sudah tidak bisa istilahnya memantau secara detail kemampuan kalian, progres kalian, kemajuan belajarnya seperti apa, kalian bisa atau enggak. Iya kan? Kami hanya bisa memberikan tugas, lalu tugasnya mana kami nilai, oke, kamu mengerjakan tugas seperti itu. Jadi kamu kalau misalkan bukan keinginan dari hati kamu berubah, malah kayak misalkan ya udahlah, ini lagi nggak masuk, ini nggak ketemu sama gurunya, udah main game aja atau menonton film aja. Nah, ini nanti yang kondisi yang buruk itu nanti pada zaman-zamannya kalian, pada zaman-zamannya lulusan corona ini, nanti waduh bagaimana nanti kan? Mungkin paham ya sampai situ. Nah, selanjutnya di nomor 4 ada sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak. Saya paham betul untuk kalian kelas 7 yang seharusnya mungkin berkenalan dengan teman-teman yang baru, berinteraksi, bersosialisasi, tapi tidak bisa bertemu langsung, bisa jadi membuat kalian bosan karena susah untuk berkomunikasi. Nah, coba kita lihat penjelasannya seperti apa. Di masa pandemi ini, di mana hampir setiap orang dituntut untuk di rumah saja, terkadang menciptakan kebosanan tersendiri. Semakin jarang bertemu dengan teman-teman dapat menyebabkan stres,
Oleh karena itu, otak kita juga butuh refreshing agar belajar bisa lebih efektif. Nah, bagaimana cara merefresh otaknya itu? Nah, itu tadi kalian bisa berkomunikasi dengan teman-teman walaupun hanya lewat grup WA, berkenalan, bisa chatting atau video call dan sebagainya. Kalian bisa berkomunikasi dengan lewat handphone ya, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya sebagai pemateri. Pesan saya adalah ketika keterbatasan kami sebagai pendidik untuk mengajarkan kalian secara online, saya harap karena kami bukan satu-satunya sumber materi atau sumber ilmu yang akan memberikan materi kepada kalian, saya harap kalian bisa dengan pintar menyiasati bahwa banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kalian dapati, yaitu misal di Google ataupun di YouTube. Nah, itu semua pelajaran pasti ada, semua ada. Kalau kalian rajin mau membuka hari ini, misalkan materinya apa, pelajarannya apa, lalu karena kami terbatas untuk memberikan materi dan tugasnya, kalian merasa kurang, kalian bisa lihat di YouTube, semuanya pasti ada, yang kalian cari ada. Mau ada penjelasannya ataupun apapun itu ya, silakan kalian siasati seperti apa cara belajar kalian, tidak usah tergantung dengan kami. Seperti itu. Kami akan berusaha untuk memberikan terus materi dari awal sampai akhir beserta dengan tugas-tugasnya, dan tugas kalian pun untuk kita sama-sama kerjasama aja nih. Dengan keadaan kayak gini kita harus sama-sama kerjasama juga. Kami memberikan materi, nah dan kalian pun juga harus menyerahkan tugasnya dengan baik kepada kami, seperti itu. Terima kasih ya, materi hari ini cara belajar efektif di masa pandemi saya rasa cukup. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan ataupun teknis. Jika ada yang belum mengikuti live stream hari ini atau tidak bisa online, saya akan berikan link YouTube sekolah ataupun YouTube saya pribadi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Silakan di subscribe terlebih dahulu sebelum saya tutup. Apa? Udah kan ada. Enggak, bukan. Google Form nanti ada. Ada tugas di Google Form ya. Terakhir nanti saya berikan linknya menyusul. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di tahun ini. Semoga pandeminya segera berakhir, sekolah juga lancar seperti biasanya. Terus jaga kesehatan dan protokol kesehatannya juga terus digunakan.
Selamat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sudah. Tapi belum ini. Halo Pak Yul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti Ya. Ini masih Pak Iban, ini masih on ya. Masih on berarti stay cool. Cool, cuy. Itu suara you masih Suara Yu masih. terdengar mencengangkan gitu. Aduh. udah out. Tadi udah lip sih. Dia masih Enter ya, di live, di gimana ya? View.